Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo ketua kelas, Ilyas, dipimpin doanya. Ya, Olip. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu. Maaf ya, sebelumnya kita mengecek kehadiran siswa dulu ya. Mawar ada? Kirantina? Anissa? Wiranda? Nikita, Olivia, Tasya, mana Tasya? Oh ya, Tasya nggak datang ya hari ini. Rizka, ada. Laura, ada. Dapa, ada. Fitri, Alia, Ria, April, Hadipa, ada ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Silakan kalian berdiri. Di sana
Ustaz, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, Olip? Tentang magnet. Apa itu magnet? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Lihat. Ya, siapa yang tahu? Olip? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, minta baiklah, berkaitan dengan materi pelajaran kita pada hari ini, Bapak ada pertanyaan. Apa yang kita gunakan untuk menerangi kegiatan kita pada waktu malam? Aura, lampu, ya, lampu, listrik. Yang kedua, apakah listrik berguna di dalam kehidupan? Ya, sangat berguna. Banyak contohnya, yaitu untuk menerangi lampu, menerangi rumah, untuk memasak, terus untuk memompa air, menghidupi kipas angin dan lain-lain. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini berakhir, Bapak harapkan peserta didik yang pertama dapat mampu mengidentifikasi energi listrik melalui menyimak penjelasan guru dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari melalui menyimak penjelasan guru dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sebab terjadinya kebakaran yang diakibatkan konsleting listrik melalui pengamatan video yang diberikan guru dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya untuk materi hari ini tentang energi listrik. Dapat kita lihat di situ ada energi listrik, yaitu ada dua, yaitu energi listrik DC dan AC. DC itu yang ada baterai, bisa menghasilkan energi listrik juga untuk lampu. Kemudian AC itu yang ada untuk menerangi di kehidupan kita, yaitu PLN biasanya ya. Di kita ini listriknya pakai PLN. Kalau dulu listriknya pakai diesel, sekarang pakai PLN. Kemudian memanfaatkan energi listrik. Tadi energi listrik sangat berguna bagi kehidupan. Contohnya itu di situ ada gambar yang pertama kipas angin. Ya, jadi bisa digunakan untuk kipas angin dihidupkan. Kemudian lampu yang kedua. Jadi rumah kita terang. Ya, kalau ada lampu. Yang ketiga itu untuk memasak. Ya, memasak nasi, yaitu alatnya yaitu magic, dan banyak lagi yang lain. Bisa menghidupkan televisi, terus apa lagi, pompa air ya. Kemudian di sini Bapak ada gambar, yaitu tentang kebakaran terjadi karena konsleting listrik. Pernah nggak melihat kebakaran di desa kalian? Di sini dekat rumah. Pernah? Ya, itu bisa terjadi karena konsleting listrik. Menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, di sini Bapak ada video tentang kebakaran. Coba kalian perhatikan.
sudah kita lihat video tentang kebakaran. Disebabkan oleh apa di situ? Korsleting listrik. Jadi banyak. Nah, listrik. Di situ bisa jadi karena kabel yang tidak memenuhi standar pasangannya. Jadi kabel itu bisa menyebabkan kebakaran, menyebabkan konslet pada listrik. Bisa jadi karena kabelnya dimakan oleh hewan, oleh tikus. Nah, itu kabel itu bisa bertumbuhan jadi konslet. Ya. Nah, sekarang yang selanjutnya penerapan penghematan energi listrik. Nah, Bapak di sini lampu, ya. Di gambar itu juga ada colokan yang on off, tanda untuk matikan dan hidupkan lampu. Nah, di sini juga Bapak ada lampu. Salah satu menghemat listrik itu penerapannya yaitu mematikan lampu. Nah, lampu ini kalau tidak digunakan itu harus dimatikan, ya. Kemudian di layar LCD juga kita lihat ada colokan yang ada on off-nya, kalau tidak digunakan itu dimatikan. Yang lain contohnya itu banyak, ya. Televisi kalau tidak ditonton itu dimatikan. Kipas angin, ya, kipas angin kalau tidak digunakan itu dimatikan, ya. Itu contohnya penerapan penghematan energi. Nah, ini ada contohnya mematikan lampu. Silakan dilihat. Nah, itu ada tombol on off, matikan lampu. Nah, kalau sudah dimatikan itu berarti salah satu penerapan, ya, menghemat energi listrik. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, ini kelompok Olivia, Bapak bagi menjadi kelompok 1. Yang tengah ini kelompok Alia, kelompok 2. Kelompok Kirantina itu kelompok 3. Yang kelompok Laura kelompok 4. Itu kelompok yang kelompok 5. Baiklah, berikutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Nanti kalian mengisi LKPD berdasarkan materi atau permasalahan yang sudah Bapak sampaikan. Masalah tentang kebakaran dan penerapan energi listrik. Baiklah, silahkan setiap kelompok, ya, dipimpin oleh ketuanya, beserta anggotanya mengerjakan dan mendiskusikan, ya, sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Tulis dulu di atas itu nama setiap kelompoknya, ketua, anggotanya siapa ditulis, ketuanya misalnya Olive, anggotanya Rizka, terus sampai yang nomor 5. Tulis namanya, nama kamu, ya, ketua dengan anggota. Kemudian di situ ada langkah kerjanya. Ya. Yang pertama, ya, Bapak ulangi lagi tentang gambar yang telah Bapak
berikan tadi. Nah, yang ini kebakaran terjadi karena konsleting listrik. Ya. Setelah kalian mengamati, kemudian di LKPD juga ada gambar kebakaran. Ya. Kemudian yang kedua itu tentang penerapan ya penghematan energi listrik. Ya. Di situ yang sudah Pak tambahkan tadi ya, mematikan lampu, kemudian mematikan on off ya, dicolokkan supaya kita menghemat listrik. Ya, langkah kedua di situ peserta didik menganalisis penyebab terjadinya kebakaran. Ayo, dianalisis apa penyebabnya kebakaran bisa terjadi. Ya, tadi sudah Bapak sedikit jelaskan tentang penyebab kebakaran. Kemudian yang ketiga, amati gambar tentang penerapan penghematan energi listrik. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik melakukan penerapan cara penghematan listrik. Ya. Yang kelima, peserta didik dalam kelompoknya mendiskusikan permasalahan penyebab kebakaran. Kemudian kalian tulis hasil kesimpulan, hasil diskusi kalian, ya, tentang dua permasalahan tersebut. Yang pertama tentang kebakaran, penyebab kebakaran. Yang kedua tentang penerapan. Ayo silakan didiskusikan ya, dengan teman sekelompoknya. Laura ya, namanya tulis hasil kesimpulan. Kita pilih namanya siswanya, kemudian di sini. Ayo, silakan diisi bersama-sama, diskusikan dengan kelompoknya. Anggotanya membantu ketua kelompoknya ya. Ayo pertolongan isi LKPD-nya didiskusikan ya. Usahakan kalau sudah selesai ya, nanti dipersiapkan untuk ketua kelompoknya boleh ke depan ya, anggotanya juga boleh ya, membacakan hasil diskusi. Sudah selesai?
Tolong Miriam selesaikan LKPD-nya. Ya, ditulis hasil kesimpulan berdasarkan diskusi yang telah kalian lakukan. Apa saja ya penyebab terjadinya kebakaran ya? Yang terjadi karena konsleting listrik. Ayo semangat mengerjakan LKPD-nya. Ya, ditulis hasil diskusinya. Buat kesimpulan. Sudah selesai? Belum, ya bentar lagi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Sudah selesai belum? Belum. Untuk maju ke depan, siap-siap kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti boleh diwakili ketuanya, boleh diwakili anggotanya. Siapa yang mau membacakan di depan?
Baiklah, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan ketua kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, kelompok lain didengarkan. Hasil diskusi kelompok 1. Penyebab kebakaran rumah karena konsleting listrik antara lain hubungan arus pendek, adanya arus listrik yang melipat dari kabel yang telah terpasang, atau arus listrik terputus. Kemudian bisa jadi karena kabel yang dipasang tidak sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh peralatan elektronik. 2. Cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari antara lain ganti lampu biasa dengan lampu LED, menyalakan lampu seperlunya, cabut kabel dari stop kontak bila tidak digunakan, jangan membiarkan alat elektronik menyala bila tidak digunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 siap. Hasil diskusi kelompok 2. Penyebab kebakaran rumah karena konsleting listrik antara lain hubungan bosan pendek, adanya bosan listrik yang penyebab listrik kabel yang telah terpasang atau arus listrik terputus. Kemudian biasa jadi karena kabel yang dipasang tidak sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh peralatan elektronik. Cara penghematan listrik dalam kehidupan sehari-hari antara lain hemati lampu biasa dengan lampu LED, menggunakan lampu seperlunya, satu kabel dari stop kontak bila tidak digunakan, jangan membiarkan alat elektronik menyala bila tidak digunakan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya satu lagi ya untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Hasil diskusi kelompok 3. Penyebab kebakaran rumah karena konsleting listrik antara lain hubungan arus pendek, adanya arus listrik yang menyimpan dari kabel yang telah terpasang atau arus listrik terputus. Kemudian bisa jadi karena kabel yang dipasang tidak sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh peralatan elektronik. 2. Cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengganti lampu bisa dengan lampu LED, menyalakan lampu seperlunya, cabut kabel dari stop kontak bila tidak digunakan, jaga membiarkan alat elektronik menyala bila tidak digunakan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, terima kasih sudah menyelesaikan ya LKPD dengan baik. Untuk selanjutnya beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menyelesaikan secara kelompok. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan melaksanakan evaluasi di akhir pembelajarannya. Kalian mengerjakan soal, siapkan pena ya.
Jangan lupa ditulis nama dan kelas di atas. Ya, diisi soalnya itu soal uraian. Sudah selesai? Ya sudah ya, silahkan dikumpulkan menjadi satu di kelompoknya. Kumpulkan jadi satu di ketua kelompoknya, baru dikumpulkan ke depan, kasihkan ke bapak. Kumpulkan Rian. Sudah. Baiklah, kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Terima kasih hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan Bapak ya, sudah mengisi LKPD dan mengerjakan soal. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ayo tepuk tangan. Baiklah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang energi listrik. Ya. Energi listrik sangat berguna untuk kehidupan kita. Ya. Manfaatnya itu salah satunya untuk menerangi rumah, ya, lampu untuk menerangi rumah. Kemudian untuk memasak, ya, menggunakan magic. Yang selanjutnya menghidupkan kipas angin. Nah, selanjutnya lagi untuk menghidupkan televisi. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya kita sudah belajar tentang penyebab kebakaran penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Ya, disebabkan karena arus pendek, kabel yang tidak memenuhi standar dan kabel yang dimakan hewan, makan tikus, kan, bisa menyebabkan korsleting listrik. Kemudian penerapan cara menghemat energi listrik. Kita sudah belajar tadi, sudah melihat video, melihat gambar, mematikan lampu kalau tidak digunakan, mematikan barang elektronik yang tidak digunakan, mematikan apalagi televisi, ya, mematikan televisi. Mematikan pompa air yang tidak digunakan, mematikan kipas angin, itu ya. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya kita belajar tentang teknologi kehidupan. Baiklah,
untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum pulang, dipimpin oleh ketua kelas Walid. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak akhiri pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Pak.